Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kami menyapa, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 2 Agustus 2022. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Firman-Mu adalah sulu dan pelita dalam langkah hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkannya malam ini. Kami memohon Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama dalam Hosea pasal 13 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Murka Tuhan akan menimpa Efraim. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu. Sejak di tanah Mesir, engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul. Aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Amin. Pembinasa manusia adalah dosa. Saudara, suatu ketika seorang muda menjumpai seorang teman pendeta dan ia bertanya, "Pak, apakah Tuhan akan mengampuni saya atas dosa telah meninggalkan dia? Dan bagaimana caranya untuk saya bisa meminta ampun padanya? Apakah dengan saya rajin ke gereja, maka dia pasti menerima saya kembali?" Pertanyaan ini sungguh secara serius digumuli oleh hamba Tuhan ini. Bagaimana cara menjelaskan
supaya anak muda tadi dapat mengerti tentang pengampunan dari Tuhan. Pada zaman Nabi Hosea, bangsa Israel hidup dalam ketidaktaatan. Mereka secara bebas melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan hidup menurut kehendaknya sendiri, tanpa menghiraukan firman Tuhan. Terlibat dalam penyembahan berhala, terlibat dalam penipuan, persinahan, dan lain sebagainya. Di tengah konteks kondisi itu, Tuhan memakai Hosea untuk menegur mereka dengan keras. Oleh karena dosa tersebut, Tuhan akan menghukum umatnya. Ia akan menghentikan kemurahan anugerahnya. Dan akibatnya, mereka akan seperti kabut yang segera hilang dan seperti debu jerami yang diterbangkan. Roma 6 ayat 23 mengingatkan sebab upah dosa ialah maut. Dosa benar-benar menjadi pembinasa yang keji bagi manusia dalam segala hal. Kita kemudian menyadari bahwa atas sifat Tuhan yang belas kasih, kini waktunya bagi kita untuk menyingkirkan segala dosa itu. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan agar sekiranya pembinasa itu mati dan kita dihidupkan olehnya. Maka dari itu, mintalah Roh Kudus untuk menyingkapkan tabir dosa itu. Kita mohon padanya supaya mengoreksi seluruh kehidupan kita. Dan karena itu mari kita memohon pengampunan dari Tuhan agar Ia tidak menutup mata dan kasih karunia-Nya atas kita. Amin. Mari bersafaat kita berdoa. Kembali dalam ucap syukur dan terima kasih kami datang kepadamu. Sungguh Engkau Allah yang maha baik, Allah yang setia walaupun seringkali kami tidak setia. Malam ini kami boleh beribadah bersama kepadamu. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan pun kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami apa yang telah kami baca dan renungkan pada malam ini. Sehingga tidak lalu begitu saja dan boleh menjadi warna kehidupan kami. Tuhan Allah, malam ini kami berdoa untuk setiap orang yang boleh beribadah bersama kami melalui program ini dimanapun mereka berada. Berkati mereka, beri sehat dan kuat-Mu bagi mereka sekalian. Kami memohon Tuhan, penyertaan pemeliharaan-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Berbagai rencana kehidupan yang mereka bangun Tuhan kiranya mendengar, menjawabnya pada waktu mereka, waktu Tuhan. Akan kerinduan untuk karir yang lebih baik, akan usaha yang lebih baik, akan pekerjaan, akan kehidupan rumah tangga yang harmoni, akan pasangan hidup, akan studi, akan pergaulan. Tuhan kami memohon kiranya Engkau mendengar dan menjawab setiap kerinduan-kerinduan itu pada waktu-Mu Tuhan. Beberapa saudara kami masih terus bergumul karena sakit penyakit. Kami berdoa dan menyerahkan mereka kepadamu. Tuhan kiranya terus hadir bagi mereka, menjamah, menguatkan, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap upaya perawatan yang mereka lakukan. Kiranya pada waktu Tuhan mereka boleh pulih dan sembuh seperti sedia kala. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sementara berjuang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka Tuhan. Berdoa untuk mereka yang merindukan pendamping hidup. Tuhan tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Berdoa untuk anak cucu saudara kami yang berjuang dalam penyelesaian studi. Diberkatilah kiranya mereka. Terus memberkati para kepala keluarga Tuhan yang ada di lokasi-lokasi pekerjaan bahkan yang ada di kota ini. Memampukan para istri sebagai ibu yang setia menjadi tiang doa dalam keluarga mereka. Meneguhkan para orang tua kami di usia senja mereka. Tuhan, kami berdoa
untuk setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Kami mohon Tuhan meneguhkan kami untuk tetap setia menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk boleh melalui setiap pergumulan badai itu bersama dengan Tuhan. Entah karena sakit penyakit, entah karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi, entah karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Bapa di sorga, berbagai program kerja jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Damai sejahtera Allah tetap mewarnai kehidupan kami sebagai sahabat, sebagai rekan kerja-Mu, sebagai saudara-saudara, agar nuansa kasih terus menjadi warna hidup kami. Memberkati para penatua, diaken, pendeta, pengurus OIG, bahkan jemaat-Mu. Kiranya mereka boleh bersinergi dalam pelayanan ini dengan takut akan Tuhan, dan Tuhanlah yang dimuliakan. Tuhan, beberapa saudara kami hari ini merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Yusriansa, Ibu Lince Limbong, Bapak Buarita, Agus Lepong, Brandon Immanuel Christian. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka Tuhan, berkati mereka selalu. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Benyamin Bongga dan Ibu Sarce Rongko. Tuhan berkati orang tua kami ini, berkati anak cucunya dimanapun mereka berada. Terpelihara mereka dalam belas kasih-Mu. Kiranya nuansa kasih terus menjadi warna kehidupan keluarga ini, memberkati anak-anak cucu mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, peliharakanlah kami dalam istirahat kami malam ini. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami, dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program ini. Kami berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.